Halo semua, selamat datang kembali di Review Bible Training School dan kali ini kita akan belajar tentang penggenapan malaikat pertama, kedua, dan ketiga dan keempat. Terlebih malaikat keempat, bagaimana penggenapannya di zaman kita? Kita mulai baca di Revelation 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempu. Jadi, malaikat dari ayat ini turun dari surga. Artinya, malaikat ini adalah pekabaran yang dikabarkan oleh manusia. Dan pekabarannya adalah pekabaran surgawi dan memiliki kuasa yang besar atau great power. Dan dunia diterangi dengan kemuliaannya. Waktu dibilang dunia diterangi dengan kemuliaannya kita ke ayat Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, di sini dikatakan bahwa yang dimuliakan adalah Bapa di surga, tetapi melalui kamu sebagai light of the world. Jadi, Bapa di surga dimuliakan melalui kamu sebagai terang dunia. Waktu kita kembali lagi ke Revelation 18 ayat 1, waktu dunia diterangi dengan kemuliaannya atau His glory. Glory ini adalah kemuliaan yang dimiliki malaikat ini. Dan berdasarkan Matius 5 ayat 16, His glory adalah good works sehingga Bapa dimuliakan. Sekarang kita baca Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah kota yang berada di atas bukit yang tidak bisa disembunyikan. Dan terang itu adalah terang kemuliaan. Sekarang, kita ke 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Di ayat 4 dikatakan dalam bahasa Inggris KJV-nya, The light of the glorious gospel of Christ. Jadi, kita lihat ada kata glorinya. Seperti di Wahyu 18 ayat 1, dunia diterangi dengan kemuliaannya, dan glory ini adalah gospel. Dan kita tahu gospel adalah power of God. Jadi, waktu kita kembali ke Wahyu 18, I saw another message from heaven having the power of the gospel of Christ, and the earth was enlightened with the light of the glorious gospel. Dan kita bisa baca di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil atau Gospel kita bisa ganti menjadi the light of the glorious gospel atau the power of God. Dan Gospel ini akan diajarkan ke seluruh dunia. Arti dikabarkan artinya dunia di-enlighten dengan the power of the glorious gospel of Jesus Christ, setelah itu the end shall come. Artinya pekabaran ini adalah pekabaran terakhir, yang waktu berakhir juga probation manusia untuk selama-lama itulah arti the end shall come. Jadi, kesimpulannya Matius 24 ayat 14 adalah Wahyu 18 ayat 1. Sekarang kita ke ayat Revelation 14 ayat 6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Everlasting Gospel atau Injil kekal, di ayat ini kata lainnya the glorious gospel of Jesus Christ. Dan pekabaran malaikat pertama adalah pekabaran yang mulai dikabarkan tahun 1831 oleh William Miller. Jadi, malaikatnya adalah dimulai dengan William Miller dan dimulai secara privat untuk dikabarkannya Everlasting Gospel. Dan ini sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3, yang mana 2 hal di ayat itu sudah terjadi, yaitu falling away dan man of sin sudah berakhir. Jadi sudah bisa mengabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan kita lanjutkan di ayat Revelation 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah
dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Fear God atau takut akan Tuhan di Pengkhotbah 12 ayat 13 fear God ini digabung dengan keep His commandments. Artinya, kalau bilang fear God and keep His commandments, kalau ini pekabarannya kamu tidak fear God dan tidak keep His commandments, artinya kamu tidak love God karena kamu tidak mengerti love God. Dan kamu tidak mengerti bahwa Yesus adalah anaknya God yang mengungkapkan the love of God. Di John 3 ayat 16, lalu dikatakan, give glory to Him dengan mengungkapkan good works-nya God di dalam kita dalam penginjilannya malaikat keempat. Worship Him, artinya Him ini artinya tunggal, artinya God tunggal. Artinya pekabaran ini dikabarkan kepada orang-orang yang bilang God itu terdiri dari jamak dan mereka worship other gods, padahal yang di-worship adalah Him. God tunggal, not them. Artinya pekabaran ini dikabarkannya oleh yang percaya God itu tunggal, bukan lebih dari satu seperti Trinitas. Dan pekabaran malaikat pertama ini dikabarkan William Miller secara privat mulai di tahun 1831. Dan kita tahu bahwa pekabaran malaikat pertama ini di-empower. Sekarang kita baca empowernya di Revelation 9 ayat 15. Ada 4 angels dilus selama 1 jam, 1 hari, 1 bulan, tambah 1 tahun. Dan ini nubuatan waktu adalah 391 tahun, 15 hari. Dan penggenapannya August 11, 1840. 9 tahun setelah pekabaran malaikat pertama dikabarkan oleh William Miller. August 11, 1840 pergerakan ini empower pekabaran malaikat pertama yang menguatkan pekabaran Tuhan Yesus mau datang sesuai dengan nubuatan berdasarkan waktu. Karena nubuatan waktu di Revelation 9 ayat 15 tergenapi, sehingga banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus datang di musim semi 1844. Dan mulailah Matius 25 ayat 1, di mana 10 anak darah pergi untuk menyambut mempelai pria. Dan mereka semua siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di musim semi 1844. Tetapi di kelompok tersebut, ada yang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Ayat 5 dikatakan, di musim semi 1844 Tuhan Yesus tidak datang. Dan yang bodoh di-shaking dari pergerakan karena mereka cuma ikut rame. Jadi, yang menyebabkan gadis bodoh tershaking adalah Kristus. Sekitar sampai musim panas, tahun yang sama 1844. Wise terus mempelajari kenapa Tuhan Yesus tidak datang dan menunggu terang tambahan. Dan yang bodoh meninggalkan pergerakan ini. Dan penantian mereka menuai buah karena mereka menerima terang tambahan berdasarkan Habakuk 2. Kita baca di Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi mereka buat chart, dan chart ini menolong mereka untuk mengerti nubuatan lebih jelas. Lalu di ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Lalu dikatakan, vision for appointed time, artinya nubuatan dalam chart akan digenapi tetapi belum. Jadi mereka dalam posisi yang mereka pikir waktunya digenapi. Artinya ayat ini menjawab bahwa nubuatan ini pasti akan digenapi. Karena mereka kecepatan untuk menempatkan penggenapan nubuatannya. Jadi seakan-akan nubuatan ini tertunda karena kesalahan mereka. Mereka disuruh menunggu karena nubuatan itu pasti akan tiba. Dan mereka sadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bukan di musim semi, tetapi di musim gugur. Dan waktu mereka kecewa di Matius 25 ayat 5, dan foolish virgin langsung tinggalkan gerakan ini. Dan pada umumnya Protestan sudah menolak pekabaran malaikat pertama pada waktu Spring 1844. Jadi Midnight Cry menunjukkan bahwa ada tanggal baru.
Tetapi Protestan tidak bisa lagi menerima terang midnight cry. Jadi, Protestan menolak pekabaran malaikat pertama sama dengan menolak give glory, menolak fear God, menolak worship Him, menolak judgment. Makanya Protestan tidak mengerti doktrin penghakiman di Ka'bah karena mereka sudah menolak pekabaran malaikat pertama. Waktu midnight cry Agustus 15, 1844 yang terjadi di musim summer dan ayatnya di Matius 25 ayat 6. Dan fungsi midnight cry adalah empower malaikat pertama. Karena waktu Protestan menolak malaikat pertama, langsung Babylon is fallen is fallen. Tetapi pekabaran malaikat kedua tidak bisa dikabarkan kedua kalau mereka masih bingung-bingung tentang pekabaran Tuhan Yesus datangnya. Jadi, kapan Tuhan Yesus datangnya itu ketika mereka ketahui, itu yang akan empower pekabaran malaikat kedua untuk orang-orang keluar dari Protestan yang keluar dari malaikat pertama atau keluar dari Babylon. Jadi, pekabaran malaikat kedua masuknya spring, tetapi baru dikabarkan di Agustus 15, 1844. Dan yang terjadi 50.000 orang keluar dari Protestan dan bergabung dengan Wise Virgins. Dan di kelompok yang terpanggil ini ada lagi Wise and Foolish dan harus di-shaking lagi di akhir dari pergerakan ini. Jadi ada 2 kali shaking, baru bisa kita dapatkan yang murni. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika musim gugur 1844, Tuhan Yesus tidak datang. Sementara yang bodoh lagi bingung-bingung, Wise masuk ke pernikahan karena mengerti bahwa Tuhan Yesus masuk ke bilik maha suci, bukan datang ke bumi. Dan gerakan yang mengerti ini, sekitar 50 orang ini, orang yang melanjutkan pekabaran malaikat ketiga. Dan Korsier dan Hiram, terutama Hiram, yang melihat penglihatan di kebun jagung bahwa Tuhan Yesus masuk ke bilik maha suci di 22 Oktober 1844. Jadi, malaikat kedua fungsinya selesai dalam kapasitas itu walaupun jalan terus. Jadi, pekabaran malaikat kedua adalah untuk mempersiapkan orang-orang untuk mengabarkan malaikat ketiga sesuai di 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3. Pekabaran Tuhan Yesus datang sudah siap dikabarkan setelah 22 Oktober 1844 dan sebelum 22 Oktober 1844 ada 2 pekabaran malaikat yang mempersiapkan hal tersebut. Dan sekarang malaikat ketiga diikuti pekabaran malaikat pertama dan kedua yang akan jalan terus. Jadi pekabaran Tuhan Yesus datang dikabarkan oleh orang-orang Advent di bawah pekabaran malaikat ketiga. Apakah cukup Tuhan Yesus datang di bawah malaikat ketiga? Jadi ada pekabaran malaikat pertama dan ditolak Protestan, sehingga moralnya jatuh karena tolak di everlasting gospel. Dan kehidupan mereka sudah pasti penuh unrighteousness. Padahal gospel itu adalah untuk mengungkapkan righteousness. Di Roma 1 ayat 16-17. Dan kita lihat di sejarahnya, Protestan tidak bersekutu dengan sivil, sehingga sama sekali tidak ada image of the beast. Jadi tidak bisa bilang bahwa jatuhnya komplit, karena mereka tidak fornication. Karena jatuh yang komplit itu karena fornication, sedangkan image of the beast karena fornication. Dan kejatuhan ini mempersiapkan kejatuhan yang nanti yang kita namai great. Jadi jatuhnya mulai di Amerika Serikat, tetapi seluruh dunia belum menolak everlasting gospel. Jadi Amerika Serikat awalnya jatuh, tetapi seluruh dunia harus jatuh juga. Dengan menolak, sehingga kita bilang jatuhnya Babylon adalah great. Artinya kita bisa lihat bahwa Protestan menjadi Babylon, dan Babylon tidak akan bisa bertobat. Sekarang kita ke John 2. Setelah pernikahan di Kana, dan itu setelah Tuhan Yesus keluar dari padang belantara di Matius 4 untuk digoda yang sebelumnya Tuhan Yesus dibaptis di Matius 3. Dan waktu di Kana, itu musim Passover, sehingga dari seluruh negeri datang untuk lakukan Passover. Dan di Ka'bah Yerusalem dijadikan tetap jual beli, dan Tuhan Yesus buat cambuk, tetapi bukan untuk cambuk orang,
Karena kehadiran Tuhan Yesus saja sudah membuat semua orang takut dan lari. Karena di saat itu muncul keilahiannya, sehingga mereka semua lari ketakutan. Dan Tuhan Yesus suruh untuk menyingkirkan semua itu dari rumah Bapakku. Artinya dia masih mengakui bahwa Yerusalem adalah gerejanya Bapa. Jadi, Tuhan mau coba untuk bersihkan Yerusalem supaya tidak menjadi Babylon dengan cleanse the temple. Jadi urutannya, baptisan, wilderness, Kana, cleansing the sanctuary yang terjadinya di awal ministry. Sekarang kita ke Matius 21 ini sudah di akhir-akhir ministrinya karena di Matius 26 Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus mengusir lagi orang-orang yang berjualan di tempel. Dan Tuhan Yesus bilang, rumahku harusnya dijadikan rumah doa. Tetapi kamu jadikan den of thieves. Jadi Tuhan Yesus 2 kali cleanse tempelnya, awal ministrinya dan akhir ministrinya. Jadi setelah akhir ministry cleanse temple, Tuhan Yesus disalib. Jadi di Matius 25 adalah pergerakan Advent Movement, di mana di ayat 5 foolish di cleanse dari pergerakan ini. Dan di ayat 10 yang foolish di cleanse lagi dari pergerakan ini. Sehingga sisanya murni. Jadi Advent Movement 2 kali cleansing. Jadi kita lihat polanya adalah 2 kali cleanse. Dan ini adalah micro cleanse. Kita akan lihat macro cleanse. Dan Matius 25 ayat 5 ada kekecewaan di Spring 1844 di mana malaikat kedua masuk tetapi belum dikabarkan. Dan baru di-empower di Matius 25 ayat 6, di mana malaikat kedua di-empower. Dan malaikat kedua masuk di Matius 25 ayat 5, dan ayatnya di buku Wahyu, di Wahyu 14 ayat 8, di mana Babylon is fallen, di mana di Matius 25 ayat, 5 foolish virgin digeser dari pergerakan umat Tuhan, dan Matius 25 ayat 6-nya. Cleansingnya adalah untuk menggeser umat Tuhan dari Babylon. Jadi, tempat yang fully virgin yang digeser diisi oleh orang-orang Protestan yang keluar dari Babylon. Dan ini adalah cleansing pertama. Dan cleansing keduanya adalah di autumn 1844 yang foolish keluar dari yang baik dari pergerakan umat Tuhan. Dan yang belum terjadi adalah keluar dari Babylon. Jadi, kita lihat bahwa polanya ada 2 kali cleansing. Jadi, semuanya mendapatkan 2 kali kesempatan seperti Israel, Protestan, begitu juga Advent. Dan setelah itu, Revelation 18, tetapi sebelum itu harus mengerti seluruh cerita pergerakan Advent. Jadi, ujung pekerjaan Tuhan Yesus adalah Revelation 18. Jadi, tadi kita sudah jelaskan, Revelation 18 ayat 1 adalah Matius 5 ayat 16 di mana kita harus memuliakan God, termasuk pekabaran malaikat pertama di mana harus worship God sebagai personal being, bukan satu God yang terjadi dari 3 persons, seperti Trinitas. Ketika dikatakan another angel, ini another dari yang mana? Tetapi kita tahu bahwa ayat 2 dikatakan bahwa Babylon is fallen. Dan ini sama seperti malaikat kedua di Wahyu 14 ayat 8. Walaupun sama tetapi berbeda. Perbedaannya adalah Revelation 14. Walaupun fallen, tetapi di Revelation 18 fallen-nya great. Dan di Revelation 18.2, the light shine before men. Light adalah gospel yang menerangi seluruh dunia, yang merupakan malaikat pertama, yang terus ada sampai menjelang tutup pintu. Dan malaikat kedua dulu belum tutup pintu, karena mereka belum mengerti hari Sabat, sanctuary, health reform. Bagaimana bisa give God the glory kalau masih pelihara hari Minggu? Jadi, Matius 24 ayat 14 tidak bisa di malaikat kedua, harus setelah malaikat ketiga, yang mana pekabarannya mengungkapkan caranya untuk give God the glory. Malaikat ketiga tidak bisa langsung tutup pintu, karena masih ada malaikat keempat. Dan malaikat keempat yang akan mengakhiri sejarah dunia, karena terang akan menerangi seluruh dunia seperti Matius 5 ayat 16.
Dan kita tahu bahwa di malaikat ketiga sudah mengenapi foolish yang di-shaking keluar dari pergerakan umat Tuhan. Dan kurang cleansing kedua, di mana orang-orang dipanggil keluar dari Babylon. Sehingga cleansing kedua ini tidak dipenuhi oleh malaikat ketiga, tetapi harus ada malaikat keempat yang akan memenuhi cleansing kedua, memanggil orang keluar dari Babylon. Jadi, summary 2. Cleansing kita lihat di bawah ini. Spring 1844 keluar dari umat Tuhan. Summer 1844 keluar dari Babylon. Fall 1844 keluar dari umat Tuhan. Sisanya tinggal keluar dari Babylon yang belum terjadi. Di mana perbedaannya adalah yang satu keluar dari Babylon tanpa church and state, dan yang di akhir cleansing keluar dari Babylon dengan formation church and state. Jadi Wahyu 18 ada karena jatuh Babylonnya sudah komplit, artinya sudah ke seluruh dunia. Artinya pekabaran yang membuat jatuh Babylon sudah ditolak seluruh dunia. Dan untuk ditolak seluruh dunia, artinya panggilan keluarnya adalah panggilan keluar dari Babylon seluruh dunia. Sehingga pekabaran Loud Cry ini adalah pekabaran seluruh dunia, makanya Revelation tidak dibaca and the world enlightened with his glory. Dan setelah dipanggil keluar dari Babylon, the end shall come. Dan apa yang membuat mereka jatuh, dan jatuh? Dan yang jatuh pertama, Protestan, yang jatuh tidak bisa kembali lagi, dan sudah dipanggil keluar dari Protestan. Dan waktu generasi yang baru, sudah banyak yang tidak tahu apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Dan sekarang seluruh agama di dunia diberikan kesempatan untuk mendengarkan amaran. Jadi, pekabaran ini harus dikabarkan ke seluruh dunia dan ditolak seluruh dunia. Dan untuk pekabaran ini dikabarkan ketika umat Tuhan sudah tidak berdosa lagi, karena tidak bisa orang yang masih berdosa bisa menerangi dunia dengan kemuliaan Tuhan. Jadi, mereka yang buat image of the beast karena tolak pekabaran malaikat pertama, yaitu mereka worship them, tidak worship him. Lalu tolak malaikat kedua, yaitu mereka yang masih di Babylon tidak mau keluar, dan mereka juga tolak malaikat ketiga karena mereka masih berbakti hari Minggu, bukan hari Sabat. Dan karena posisi mereka seperti itu, sehingga malaikat keempat masuk untuk katakan worship God dan keluar dari Babylon. Jadi masuk malaikat keempat karena tolak pekabaran malaikat 1, 2, dan 3. Dan mereka sudah tidak ada power lagi sehingga minta kuasa sivil, sehingga mereka membentuk image of the beast. Demikianlah penjelasan review kali ini, biar semua dapat mengerti sejarah pergerakan kita dan tahu di mana posisi kita sehingga dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa di depan kita yang membuatkan kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan memberkati kita semua. To God be the glory.